Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Ibu Indah Prastiwi, kami dari kelompok 6, kelompok pelestarian lanskap budaya, ingin mempresentasikan hasil inventarisasi lanskap Masjid Jami Al Anwar Bandar Lampung yang telah kami lakukan. Mungkin yang selanjutnya. Di sini saya izin memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Arya Wibowo. Yang kedua ada Chandra Wisnu Pranata. Yang ketiga ada Alia Rahmani Ardian. Yang keempat ada Devira Cintia Maharani. Yang terakhir ada Siva Ayu Rahmawati. Oke, mungkin untuk pendahuluan, untuk tapaknya kita ke bagian Masjid Jamil Anwar. Itu tuh merupakan salah satu masjid tertua di Lampung yang memiliki nilai sejarah, budaya, serta fungsi sosial yang penting bagi masyarakat. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan Islam. Keberadaan Masjid Al-Anwar menggambarkan akulturasi budaya yang berkembang di Lampung, baik dari segi arsitektur maupun tradisi yang ada. Untuk gambar masjidnya bisa dilihat di sebelah kiri. Untuk detail dari info lokasinya itu, yaitu yang pertama, untuk nama resminya itu adalah Masjid Jami Al-Anwar Lampung. Untuk lokasi berada di Jalan Malahayati, Teluk Betung, Selatan, Bandar Lampung. Untuk luas area keseluruhannya itu ada 6.500 meter persegi dengan area bangunan 1.050 meter persegi. Dengan tahun didirikannya masjid ini adalah di tahun 1888 dan direnovasi di tahun 1962. Selanjutnya di bagian sejarah, Masjid Jami Al Anwar didirikan pada abad ke-19 dan merupakan salah satu masjid tertua di Lampung. Sejak awal pendiriannya, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan, masjid ini menjadi markas perjuangan para pejuang kemerdekaan di Lampung. Masjid ini digunakan sebagai tempat perencana strategi, penyimpanan logistik, serta tempat perlindungan bagi para pejuang. Oleh karena itu, Masjid Jami Al Anwar memiliki nilai historis yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, khususnya di Lampung. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri, yaitu salah satu peninggalan sejarah, yaitu berupa meriam peninggalan Portugis yang menjadi simbol pertahanan dan perjuangan. Selanjutnya terdapat vegetasi existing, yaitu Roelia tuberosa atau kencana ungu, Polyalthia longifolia atau godokan tiang, dan Carica papaya atau pohon papaya. Jumlah tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar area masjid ini sangat sedikit. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena lahan yang berada di depan masjid lebih banyak digunakan untuk tempat parkir kendaraan, sehingga ruang untuk menanam vegetasi menjadi terbatas atau bahkan tidak tersedia. Akibatnya, lingkungan di sekitar masjid mungkin kurang hijau dan memiliki sedikit area resapan air. Kemudian, fasilitas yang tersedia di masjid ini sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan para jamaah atau penggunanya. Hal ini mencakup berbagai sarana seperti tempat ibadah yang nyaman, area wudhu, toilet, serta fasilitas pendukung lainnya. Bahkan kebersihan toilet dan tempat wudhu diperhatikan dengan baik, sehingga memberikan kenyamanan bagi para penggunanya. Perawatan yang rutin dilakukan memastikan fasilitas tersebut tetap bersih, higienis, dan dapat digunakan dengan optimal oleh para jamaah. Untuk selanjutnya itu ada utilitas. Berbagai utilitas yang tersedia di masjid ini seperti lampu taman, lampu jalan, tempat sampah, dan keran air sebenarnya telah disediakan untuk mendukung kenyamanan pengguna. Namun, kurangnya pemeliharaan beberapa fasilitas tersebut mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik. Misalnya beberapa lampu mungkin sudah redup atau mati, tempat sampah dalam kondisi rusak, dan keran air yang mengalami kebocoran atau tidak mengalir dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan perawatan dan perbaikan secara berkala agar semua utilitas tetap berfungsi optimal dan dapat digunakan dengan nyaman oleh masyarakat. Oke, mungkin yang terakhir ada dari sirkulasi. Ini kita fokusnya lebih ke material. Untuk sirkulasi pada tapaknya ini sudah terancang dengan cukup baik, bisa dilihat di gambar. Yang pertama ada sirkulasi menuju masjid itu terbuat dari paving block. Kemudian ada yang sirkulasi yang untuk masuk ke masjidnya ini yang ada railingnya ini
untuk terbuat dari semacam keramik yang motifnya motif bata dan ada guiding blocknya juga yang terbuat dari konkret. Kemudian ada juga ini di sekitar daerah parkir ya. Itu tuh ada pedestrian yang setipe dengan yang tadi arah masuk ke masjid juga. Itu tuh bahannya adalah bahan dari keramik yang dibentuk mirip dengan bata teksturnya, dengan ada sedikit guiding block yang terbuat dari konkret. Yang mana ya? Yang mana mencakup pedestrian yang luasnya itu tepat untuk jumlah pengguna serta pemilihan material yang dapat membantu untuk penyerapan limpasan air hujan. Namun diperlukannya adalah pemeliharaan rutin dan berkala, seperti pembersihan, pertumbuhan rumput liar yang berpotensi merusak struktural dan material jarum pedestrian. Bisa dilihat yang untuk yang di gambar ketiga itu kan udah rusak tuh pedestriannya. Itu mungkin perlu perawatan dari pihak masjidnya. Mungkin sekian dari kami. Mungkin saya mewakili dari kelompok 6. Mohon maaf kalau misalnya kami ada salah kata. Dan kepada Ibu Indah Prastiwi selaku dosen pembimbing, kami terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.